warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairul Arini dari kelas MPI 2B. Akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Menurut beberapa ahli sejarah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan teori yang ketiga yaitu teori Persia. Yang pertama teori Gujarat. Vishnapel dari tahun 1872 Masehi adalah orang yang mengemukakan teori ini pertama kali. Dilanjutkan oleh Snopgrunje dengan alasan yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin. Yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Pada tahun 1958 Masehi, muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti teori Hamka. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab yang sama dianut di Mekah pada masa itu. Alasan ini jarang diungkap sejarawan Barat pada masa awal. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Husin Janingrat dari Indonesia, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Di antaranya adalah perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia, serta berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berlangsung serta-merta, tetapi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, dimulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan. Akhirnya, keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Proses yang kedua yaitu sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Yang ketiga, yaitu bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara, yaitu yang pertama perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan yang terakhir yaitu politik. Materi berikutnya mengenai kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara pada beberapa negara. Yang pertama yaitu Indonesia. Saat ini diperkirakan 90% warga Indonesia beragama Islam. Kemajuan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peranan Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di kawasan Indonesia. Yang kedua yaitu Malaysia. Peranan Islam dalam politik lebih menonjol pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan adanya Partai Islam yang menyatakan dalam kampanyenya untuk membentuk negara Islam. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Penduduk Islam di Singapura hanya 16% dari seluruh penduduk Singapura. Di Singapura terdapat lembaga bernama MUIS yang diberi tanggung jawab untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat, organisasi sekolah agama, dan pemberian beasiswa bagi pelajar Muslim. Negara berikutnya yaitu Vietnam.
Berkembangnya Islam di Vietnam, khususnya pada tahap awal, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Champa. Setelah Vietnam memasuki era baru dan politik terbuka, umat Islam ikut menikmati perubahan politik tersebut secara internal dalam bentuk semakin terbukanya keagamaan dan semakin pulih sosial umat Islam. Berikutnya mengenai modernisasi Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-20 dimulai penyebaran dan pengaruh pembaharuan Islam modern di Asia Tenggara oleh seorang murid dari Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho yang menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir. Majalah ini menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dapat berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara sehingga menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Tidak diragukan lagi, media cetak menjadi perangkat yang instrumental dalam penyebaran ide-ide kaum pembaharu di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, jurnal Al-Manar secara signifikan tidak hanya mempengaruhi wacana pembaharuan Islam lewat artikelnya, tetapi juga merangsang penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, sehingga tulisan ini merupakan usaha awal untuk menggambarkan dan mendiskusikan penyebaran pembaharuan Islam di Asia Tenggara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.